Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang berbahagia, kita bersyukur kepada pagi menjelang siang hari ini Allah izinkan kita semua hadir di majelis ilmu, terutama kita mengkaji tazkiyatun nafas. Semoga menjadi amal saleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf menunggu cukup lama. Semoga tidak mengurangi kebaikan dan tambahan pahala dari Allah SWT. Kita akan bahas bab besar tentang zuhud. Sebenarnya saya secara pribadi itu kadang tidak merasa tidak pantas tuh menerangkan bab-bab amal hati. Ada para ulama yang jauh-jauh lebih alim. Tapi entah kenapa kok jadi akhirnya terseret. Jadi istilahnya kita ini bareng-bareng ya Bu. Bareng-bareng. Ya, sebagaimana memang keluhan masyarakat tentang ilmu ini. Ilmu itu kan ilmu super penting. Cuman karena beberapa hal kondisinya menjadi orang ketakutan belajar ilmu ini. Pertama, dianggap ilmunya orang khusus. Sehingga tidak boleh orang sembarangan belajar ilmu ini. Bahkan waktu saya kecil itu, mertuanya kakak saya itu pernah mewanti-wanti ke cucunya, berarti ponakan saya. Waktu buka buku begini, kata kakeknya, jangan dibuka, itu nggak boleh. Kalau buka matamu buta, gitu. Jadi ada semacam mistisisasi di ilmu ini yang membuat orang ketakutan memasuki ilmu ini. Padahal situasi itu sebenarnya dulu agar orang bertahap memasuki ilmu ini. Cuman akhirnya bisa keralkan melebihi yang sewajarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu ini itu memang identik dengan ujungnya nanti menjadi orang yang dekat dengan Allah. Sehingga memang hasilnya banyak yang berkaromah. Kalau di ilmu fikih, orang topnya namanya faqih. Jamaknya fuqaha. Ya. Kalau keilmuan kan sosial namanya sosiolog, gitu ya. Antropologi, antropolog. Kalau arsitek, bukan arsitektur, gitu ya. Nah, kalau alim ilmu secara umum namanya alim, jamaknya ulama. Nah, kalau ilmu ini itu sebutannya namanya al-arif billah, jamaknya arifin. Jadi suka nyebutnya bukan ulama, tapi arifin. Dan arif billah atau arifin itu identik dengan waliyun min awliyatillah, waliyun. Karena istilah kewalian itu adanya memang di ilmu ini. Meskipun ilmu ini sebenarnya tidak monopoli istilah kewalian, cuman udah terlanjur ilmu ini memang membawa banyak orang menjadi orang-orang mulia. Nah, sehingga situasinya sangat khusus itu. Nah, yang ketiga, karena sangat khusus, maka tradisinya dipakai atau dipelajari orang setelah sudah hampir semuanya selesai.
masalah ibadah sudah selesai, ini selesai, makanya biasanya udah tuir-tuir yang belajar. Karena memang beberapa konsepnya nggak terbayang anak muda belajar. Bukan karena anak muda nggak nyangkut, saking memang belum matangnya dia untuk memahami. Sebagaimana yang kalau kita bahas di bab zuhud. Zuhud itu kalau diajarkan lagi mulai karir, misalnya, boro-boro paham, denger aja juga udah kayak kepanasan. Ini zuhud, kapan gua kaya, zuhud. Identiknya langsung begitu. Padahal enggak gitu. Rasul itu dulu mengajarkan bersamaan dengan tauhid. Ini kan sebenarnya bagian dari akhlak. Jadi sebenarnya kan bersamaan. Nah, tapi ya karena proses kematangan yang agak berbeda dari yang lain, situasinya itu. Nah, dengan izin Allah, karena dorongan para ulama sejak awal kebangkitan Islam 1900, saya pernah terangin ya, ilmu ini tidak boleh dimistisasikan. Ilmu ini sama dengan ilmu tauhid, sama dengan ilmu-ilmu yang lain yang muslim wajib tahu dan wajib mengamalkan. Bahkan sejak kecil wajib diajarkan ilmu. Dan tentang kedekatan kepada Allah, itu bukan monopoli siapapun. Itu siapapun dari hamba Allah boleh dekat dengan Allah dan menjadi hamba yang dekat. Dan boleh doanya mustajab, boleh semuanya boleh. Karena tidak ada yang monopoli. Karena an-nas sawasi ke asnanil muslim. Manusia itu sama sebagaimana jari-jarinya sisir. Nah, dari sini maka entah bagaimana akhirnya saya berupaya menjelaskan ilmu yang rumit dan yang tinggi ini menjadi coba dimudahkan pemahamannya, terutama karena toh semuanya di ilmu-ilmu tentang akhlak itu dapat dijelaskan dengan mudah dengan bahasa. Ada karakter building, ada leadership, semuanya ilmu yang tersedia yang bisa membantu menjelaskan ilmu yang demikian. Sejak akhir tahun akhir abad 20 1990-an bersamaan dengan meningkatnya spiritualitas di kalangan masyarakat kapitalis atau materialisme yang ditandai dengan lahirnya buku spiritual dan dilengkapi dengan spiritual capital oleh Dana Zohar dan lain sebagainya, justru secara pribadi saya berkepentingan untuk membawa ilmu ini menjadi ilmu yang mudah dijangkau masyarakat. Waktu itu kesempatannya besar, karena kata spiritual ketika masuk ke muslim maknanya ilmu hati. Padahal itu dua hal berbeda sebenarnya, cuma udah kadang identik. Jadi gampanglah diayun akhirnya. Dorongan masyarakat juga udah secara korporat banyak yang ke arah sini, sehingga ilmu yang awalnya ditakuti, khusus, penuh dengan misteri, dan macam-macam, sehingga akhirnya menjadi ilmu yang pada posisinya. Nah, semoga kita dimudahkan oleh Allah SWT. Itu sih sebenarnya Bapak Ibu. Bab zuhud. Nah, ini bab besar. Rasul mengatakan izhad fid dunya yuhibbukallah wa zahad fi ma 'indan nas yuhibbuka annas. Zuhudlah di dunia, Allah akan mencintai. Jadi mahabbah Allah itu rutenya banyak, tapi salah satunya zuhud. Lanjutan ke hadis tadi, wa zahad bima indan nas, zuhudlah dari apa yang ada di tangan orang, maka orang-orang mencintai. Kalau kita perhatikan ayat-ayat dari awal sampai akhir, kira-kira Bapak kalau baca Quran itu, kalau misalnya berkesempatan baca dari awal sampai akhir, dan kemudian paham, yang paling ketangkep itu apa? Yang paling ketangkep pesan
Setelah tauhid ya, tauhid mah itu top. Yang paling ketangkep itu adalah tentang akhirat. Betul enggak? Baru bukan alif lam lari bafir dalil. Terus ujungnya wabil akhirat itu ya. Untuk membaca setiap surat itu pasti ada pesan. Bahkan ketika bicara dunia langsung disandingkan dengan akhir. Zuyyina nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qantarati min adzabi wal fiddati wal khayli musawwam wal harb dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul. Inilah kehidupan, perhiasan kehidupan dunia. Tapi di sisi Allah ada tempat kembali yang lebih baik. Yang lebih baik. Ini, nah, enak nih. Tapi ada yang lebih tegas lagi. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata. Kehidupan dunia itu di mata akhirat hanyalah perhiasan. Perhiasan itu mendominasi ruangan atau sebagian kecil. Ambil size. Ini size-nya ini berapa nih? Atau orang arsitek ini. Lantainya ini berapa? Ini luas dinding berapa? Atap berapa? Perhiasannya di mana? Itu. Ini mana? Yang lain. Jadi dunia yang menurut kita sak gede-gedenya ini di mata akhirat itu hanya perhiasan. Mangkana yuridul hartad dunya nuktihi minha wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Yang ingin tanaman di dunia, bahasa lain, terjemahnya baik gampang. Yang ingin hasil-hasil di dunia. Yang ingin tanaman-tanaman di dunia, maka kami akan kasih. Tapi di akhirat enggak dapat. Keras ya. Yang ingin dunia, kami kasih nuktihi minha. Tapi wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tapi baginya di akhirat enggak. Dihadapkan betul. Dan itu benar, emang kayak gitu. Kalau kita belum bisa terima, bukan berarti pikiranmu benar, emang kau yang harus belajar. Itu jawabannya. Itu kan mirip anak kecil gini. Anak kecil nih ya. Dek, ini mainan kok sampai segudang. Ngapain? Mama nggak ngerti. Main itu top. Ayo, mama ajak deh ke pabrik. Untuk apa? Ke pabrik. Kira-kira anak umur 5 tahun hidupnya apa? Dan kalau ada urusan selain mainan, dianggap penting apa enggak? Sama sekali. Allah nyebut dunia itu apa? Permainan. Nah, macam itulah. Kalau kita masih asik di sini berarti masih bujang. Enggak setuju. Atau setuju? Ya, anak umur 5 tahun, fokus utamanya mainan. Kira-kira kalau waktu itu dikasih saham perusahaan, dikawinin mau nggak? Dek, mama punya calon, mendingan lo kawin aja dah, biar mama nggak pusing. Bahkan anak segitu itu terkadang baju bagus aja nggak bikin. Yang penting bagi dia dunia itu. Jadi kalau suka mainan sama dengan nama saya kita. Jadi Allah menyebut dunia itu laibun wala wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Di ayat disebut laibun, laib ya. Kenapa? Apa nggak serius? Emang nggak serius. Bapak pernah nyebut nggak? Perkara paling serius di dunia itu namanya apa? Paling serius di dunia. Perkara paling serius di dunia itu apa namanya? Kekuasaan.
Tidak ada achievement paling serius melebihi kekuasaan. Dan kekuasaan itu adalah permainan. Namanya permainan politik. Akhirnya permainan bisnis. Akhirnya permainan komunikasi. Emang main-main. Yang serius berarti bukan petarung, bukan pelaku. Yang serius, oh berarti pengamat. Kalau asli pelakunya main-main. Serius. Tanya sama Pak Rizky. Serius sama main-main, Pak? Memang main-main. Jadi dunia, kok disebut main-main? Iya, emang main. Yang serius itu nanti di akhir. Baru bisa. Kalau di sini, ya, orang hebat itu ya main-main. Kok hebat? Ya, salah aja yang dukung. Hebat sih enggak. Oke ya. Allah nyebut juga lahu sendaguru, yakni gak ada yang serius dunia. Coba bayangin aja. Sebenarnya yang kita kejar itu objek yang kita kejar atau keinginan. Nah, jadi kan salah satu achievement dalam hidup itu kan mencapai yang dikejar, gitu kan ya. Bahasa di corporate namanya mencapai target, ya. Oke kan? Jadi kita itu sebenarnya ngejar objek itu atau ngejar keinginan. Sekarang ada seorang anak muda ngejar calon istri, dikejar. Kok semakin jauh begitu dibalik, ya nenek. Jadi nggak langsung hilang keinginannya. Nah kamu ngejar, nggak jadi kan? Jadi yang kejar itu keinginanmu atau dia? Keinginan. Makanya Allah nyebut zuyyina linnasi hubbus syahawat. Suka keinginan. Begitu keinginannya nggak ada, itu selesai permainan. Masih mungkin Bapak pernah tahu apa yang menyebabkan reformasi 98 itu berhasil. Ini agak sedikit serius ini ngomong. Kenapa berhasil? Mahasiswa banyak? Enggak, mobilnya buat satu. Mahasiswa itu cuma 250.000. Seingat saya ini. Mau aku ikut kok. Kan masih umur 20 sakit. 25 baru turun dari Madinah kan itu. Jumlahnya nggak bisa. Yang nggak pernah disebut. Karena Pak Harto tidak ingin lagi bertahan. Dan itu sebab utama. Kalau mau bertahan, beredar semua. Selesai. Gitu. Pak Harto sudah tua. Udah nggak pingin. Makanya selesai. Kira-kira gampangnya gitu. Nggak ada selera. Begitu kau tidak selera. Coba. Dipanggil, Neng, atau apa sih, Mak? Deket-deket. Karena sudah tidak. Coba dulu waktu selera. Nih. Kalau sekarang ngapain, Mak? Deket-deket. Karena udah tidak. Jadi sebenarnya yang gue kejar itu wanita ini atau keinginan. Ternyata keinginan ini datang. Itu makanya sebenarnya kita ini disibukkan, dipusingkan, bukan objek di luar diri kita. Diri kita sendirilah yang membuat kita pusing. Tidak. Itulah dunia. Kamu tahu betapa repotnya pencalonan? Wah, itu siang malam itu. Habis 2-3 rumah mobil hilang. Begitu keinginannya enggak, kamu enggak ingin. Selesai. Sesimpel itu. Selesai. Jadi dunia itu nggak usah seriusin. Tapi itulah kira-kira. Zuhud itu gitu maksudnya. Zuhud secara bahasa, kalau ngomong kayak gini di umur 25 kira-kira aku dilempar sendal kayak gitu. Ustadz ini ngajarin nggak berkarir. Makanya kenapa dulu para ulama ngajar kayak gini nih nunggu umurnya dulu pada tua. Sebabnya itu sebenarnya. Kalau aslinya mau materi benar dari awal dari kecil udah cuma lagi nafsu kayak anak kecil umur 5 diajari saham. Kan akhirnya males. Ya udah nunggu dia nanti kalau habis kawin.
Tapi pertanyaannya, terkadang sampai umur 20 masih bocah. Jadi akhirnya nggak siap-siap untuk dikasih saham, masih main mulu. Mau kemana? Main, mancing, masih main mulu. Udah sepuh. Secara bahasa zuhud maknanya nggak mau. Zuhud itu bahasa Arab. Maknanya mau. Istilah mau, nggak minat. Itu maknanya. Ada kata-kata zahadtu anil akli. Aku mau makan. Mau itu mau kan ya? Tahu bahasa mau kan? Nggak minat. Secara bahasa. Kalau ada orang ngomong zahadtu itu nggak minat. Bukan memang nggak bisa, memang nggak minat. Di sini nggak minat. Gitu. Nah, jadi zuhud secara bahasa itu nggak minat, mau, ya, bukan dilarang, bukan nggak boleh, enggak. Karena dari hatinya dia mau. Nah, makanya kalau ada orang di konteks bahasa Arab, ada makanan banyak terus dia lewat hanya ngambil air, itu namanya zuhud dari makanan. Paham ya? Kenapa kok kamu lewat? Nah, enggak, ini banyak motifnya. Bisa karena diprototin istrinya, jadi kan nggak ngambil-ngambil. Bisa karena banyak. Akhirnya ini ngambil air putih. Ya, itu secara bahasa. Kalau secara istilah, itu saking tertariknya kepada akhirat, ia kehilangan minat terhadap dunia. Bukan tidak bisa. Jadi saking tertariknya kepada akhirat, ia tidak lagi terlalu minat terhadap dunia. Nanti aku apa sama sekali nggak punya minat, nggak punya senang. Ada posisinya itu pernyataan manfaat berbeda. Bisa dipahami ya? Jadi zuhud itu pasti identik dengan pilihan akhirat. Terkadang sebagian ulama menaikkan kelasnya. Saking cintanya kepada Allah, naik di kelasnya. Kemudian inginnya terhadap akhirat, dunia akhirnya tidak masuk dalam pikiran. Jadi zuhud itu tentang fokus. Paham ya? Zuhud itu tentang yang kau cintai, bukan tentang kau di mana. Ulangi lagi ya. Zuhud itu tentang hatimu kemana, bukan engkau ada di mana. Bisa aja engkau ini ada di posisi X, area hidupmu luar biasa, tapi engkau nggak di sini. Saya berikan contoh gini, ini memahamkan zuhud. Ada anak adipati, ini gampang. Zaman dulu disekolahkanlah di luar negeri. Anak ini benar-benar baik dari kecil dan bapaknya taruh dia yang akan terus. Pas pulang melihat situasi di kadipaten itu tidak terlalu bagus, maka dia izin sama bapaknya, Pak, izin saya ikut bantu Bapak untuk memperbaiki keadaan. Aku melihat masyarakat rakyat itu banyak yang kamu nggak ingin nikah. Sebentar Pak, saya minta waktu supaya ini bagus sekali. Nggak tega Pak saya melihat kita makan enak begitu pada ada yang nggak. Nah, kamu tahu caranya? Tahu Pak, akan Bapak nyekolahin saya. Dia mau coba untuk memperbaiki keadaan, mendatangkan modal, terus mendampingi tidur di tempat masyarakat. Calon yang sudah dipegang nih, sampai nggak ketinggi. Dipanggil, Dek, kamu udah umur 26. Ah, sebentar, aku tak ini. Kalau kamu nggak nikah dulu, nanti nikah. Ini semua orang ingin merebut calon ini. Kamu nggak? Ya udah, nggak apa-apa. Aku nikah, tapi tetap
aku diizinkan bantu Bapak memperbaiki keadaan. Oh iya Bapak, tapi nikah deh, jangan bantu. Hanya nikah. Habis nikah, istrinya dibawa ke desa-desa memperbaiki keadaan. Tidak menikmati penikmatannya. Ini satu penggal. Di sana ada anak orang kaya yang manja tak terkira, nggak mau sekolah. Dia seneng banget sama cewek ini. Setiap hari dia deketin, setiap hari dia deketin, setiap hari dia deketin. Tapi wanita ini, air sih, aku udah dicalonin, aku juga ganteng, enggak lah. Tapi kan dia udah gak mikirin kamu, mikirin ini kak dipakai, kamu pada sia-siakan. Tapi di akhirnya wanita ini nikah sama yang anaknya Adipati tadi, yang bahkan sampai gak mikirin dia sebenarnya. Yang tadi itu mikirin terus, tapi juga gak ada. Nah, yang pertama itu namanya zuhud. Yang kedua namanya tidak zuhud. Nah, zuhud itu tentang hatimu kemana. Akhirnya dapat istri kan? Istri. Terbagus juga. Tapi dia tidak menjadi pikiran utama. Zuhud itu pikiran utamanya. Dunia ini nggak usah kita pikirkan karena kita udah di sini. Benar nggak kira-kira? Ibarat anak Adipati tadi, dia mikirin nanti dapat posisi, nggak mikirin. Kenapa coba? Ya udah di situ dia. Ia lebih memikirkan bagaimana misi besar bapaknya itu tercapai. Jadi itulah yang namanya zuhud. Mukmin ini tahu betapa dahsyatnya akhirat. Tidak boleh meleng, tidak boleh salah. Kalau dapat benar. Kalau enggak, sengsara tuh. Akhirat enggak main. Saking taunya besarnya akhirat ini, enggak sampai tuh pikirannya mikirin ini. Meskipun tetap aja dia ya kerja, ya dia nikah, ya ada anak, ya mantu, yang ngebesa, tapi tetap aja pikirannya. Ilustrasi tadi mudah kan? Ada pimpinan perusahaan. Nah ini contoh yang gampang lagi imamkan suhu. Pimpinan perusahaan ini kalau benar pasti begini begitu. Ia selalu mikirkan perusahaan ini supaya maju, agar anak buahnya dapat gaji, bahkan supaya bisa berkembang lebih besar. Akuisisi perusahaan yang lain. Hari-hari yang dia pikirkan itu. Dia bahkan nggak mikirkan nanti dia itu dapat mobil dinas apa. Dia juga nggak mikirin digaji berapa. Dia juga nggak mikir dia dapat baju apa kalau ke kantor. Yang ia pikirkan pokoknya gimana perusahaan ini. Tapi kira-kira kalau terus mikirin perusahaannya maju, dapat mobil dinas nggak sih? Dapat baju nggak? Dapat makan siang nggak? Itulah orang zuhud. Di sana ada karyawan. Setiap hari nanyain gaji, nanyain baju. Apa kerja? Nggak ada gaji. Gajinya naik nggak gitu? Tidak semua orang mikirin dunia dapat dunia. Dan nggak semua yang mikirin akhirat tidak. Jadi zuhud itu tentang kau fokus di mana. Minatmu apa? Cintamu ditaruh. Zuhud adalah ia sangat berminat pada akhirat. Sehingga dunia ini tidak lagi menjadi prioritas. Apakah nanti dunianya kelepasan? Tidak selalu. Oleh karena itu, praktek zuhud itu ada 4.
Yang pertama, orang yang zuhud dan Allah kasih dunia. Contohnya Nabi Sulaiman, contohnya Rasulullah, contohnya khalifah-khalifah. Zuhud dan Allah kasih dunia. Yang kedua, ada zuhud tapi Allah nggak kasih dunia. Contohnya Nabi Isa. Nabi Isa itu istri aja enggak, bapak enggak, rumah katanya juga enggak. Bahkan dikejar-kejar. Itu Nabi, ya ada tipe lagi. Yang ketiga, tidak zuhud tapi dikasih dunia. Contohnya Firaun, contohnya Namrud, contohnya ya orang-orang yang ahlul maksiat tapi berlimpah-limpah. Baik, lengkap, kuasa, harta, popularitas, lain-lain, satu-satu di antara yang nomor 4, tidak zuhud dan juga tidak dikasih dunia. Fuqara ul kufar, orang-orang fakirnya orang kafir. Udah kafir, fakir. Itu namanya na'udzubillah. Nggak ingin akhirat, dunia juga nggak dapat. Itu mirip fuqara ul fusaq, orang-orang muslim yang fasik, yang fakir. Udah sholat enggak, makan halal enggak, tetap aja selesai. Jadi urusan dunia itu tidak tentang zuhud, karena zuhud itu ada yang dikasih dunia, yang dikasih. Dan tentang orang dapat juga tentang, bukan tentang suka dunia atau suka dunia, karena ada suka dunia dikasih dunia, ada suka dunia juga tidak dikasih. Jadi itu pilihan-pilihan. Bagi kita pilihannya cuma satu, harus zuhud. Kenapa kalau nggak zuhud? Pertama, ini perintah, izhad, sudah perintah, suruh-suruh. Umumul ayati fil Quran memang sangat mendorong kita ke akhirat. Para ulama tafsir mengatakan, Quran itu dari Al-Baqarah sampai atas. Setelah tauhid itu bicaranya akhirat. Kenapa kok akhirat? Iya, karena memang akhirat itu terminal terakhir proses ujian. Sedikit keluar dari tadi ya. Kan Allah Ta'ala ciptakan manusia bersamaan ya, ini masalah waktu bab lain. Kemudian juga ciptakan alam semesta. Ada planet, ada bumi, planet yang lain semua. Kemudian salah satunya ada bumi. Maka Allah kirim aktor yang akan melaksanakan kehidupan, namanya manusia. Dikirimlah namanya Adam sama Hawa. Dari situ semua manusia yang lahir setelah itu diambil materialnya dari generasi sebelumnya. Ya, demikianlah silsilahnya generasi berjalan. Kita diambil dari generasi sebelum kita, yang namanya Bapak Ibu kita. Terus naik terus. Konsep yang Allah tetapkan atas penciptaan ini, semua hambanya ini harus taat kepada. Itu konsep utamanya. Bukan hambanya ini disuruh main-main, tidak gitu konsepnya. Konsepnya disuruh taat. Bahasa lain suruh menghamba pada. Nah, di mana menguji penghambaan itu letaknya? Di dunia. Ini letaknya di sini, bukan di alam roh, bukan di alam rahim. Ini letaknya. Memang dunia itu tempat Allah bebankan kewajiban itu semua. Tidak setelahnya, tidak sebelumnya. Jadi ya, dunia ini ada bumi dan segala isinya itu dibuat oleh Allah sebagai tempat untuk melaksanakan perintah itu. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tempatnya cuma di sini doang. Nah, karena ini proses menjalankan tugas, dibuatlah satu skenario. Tugas itu harus dijalankan sesuai dengan
dinamika reward punishment. Maka dibuatlah godaan, ujian, cobaan semuanya. Ya, dunia dibuat menarik, kita dibuat tertarik, dibuatlah aturan. Paham ya cara melaksanakannya? Allah menetapkannya bukan semua orang terus ditetapkan taat kayak batu, gak gitu. Ternyata Allah membuat kita itu memiliki peluang untuk taat atau tidak. Namanya ujian. Disebut ujian kalau ada peluang lulus dan tidak lulus. Kalau lulus saja bukan namanya ujian, namanya tentiran. Nah, ya. Kira-kira. Kalau semuanya lulus namanya tentiran, bukan ujian. Karena ujian maka baik lulus dan tidak. Disebut lulus gak lulus, peluangnya orang harus sama. Maka dibuatlah variabel-variabel yang membuat peluangnya sama. Di sini ada godaan, di sini ada tinjau, di sini ada apa, di sini ada. Ternyata apa gitu. Zuhud, nah, kembali kita, itu konsep agar engkau bisa dengan tenang menjalankan tugasmu dan tidak tergoda oleh kamu. Karena ini tempatnya kayak gitu. Saya ingin pahamkan ulang. Orang dari awal tahu bahwa kamu nanti ujian SMBTN. Ya. Tapi ini unik. Kali ini ternyata aku lihat di gedungmu itu, tahu gimana sengaja kali pemerintah ya, ingin cari yang asli pinter atau yang asli konsen. Di lokal ujian itu justru ada urgent tunggal. Kamu sambil ujian itu ternyata ada musik. Dikasih makanan enak-enak, bahkan ada minuman keras, ada cewek-cewek seksi. Ingat, kamu kesana apa? SMBTN, lulus. Ya, bukan kesana kemari. Nah, anak-anak masuk, ada yang fokus ngerjain. Dia sih dengerin musik, ada makanan enak ya kadang dia makan, tapi dia fokus. Gitu sih. Tapi ada orang begitu masuk, wow, ternyata ada tunggal, seru makanan banyak. Terus kata mamanya, ujian, paling mantap. Itulah yang tidak suka. Jadi, emang dibuat desainnya, dunia ini menarik, kita tertarik, tapi diatur. Zuhud membuat kita tidak kehilangan fokus menjalankan ujian. Yakni karena kita tahu ada hasil. Sama, kita di dunia nanti ada hasil di akhir. Ya, kita harus lulus. Makanya aku nggak mau digoda-goda. Tapi apakah aku boleh makan? Boleh. Boleh sambil dengerin tadi? Boleh. Tapi ketika kehilangan fokus. Amin. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Fathul Tawan. Ketika dengar ayat Zuyyina linnasi hubbu syahwat, ya Rasulullah, semua kita pastilah suka lah itu ya, suka istri, suka. Terus gimana? Apakah maksudnya kita nggak boleh suka? Selama kau dapatkan dan kau laksanakan dengan benar, maka telah menjalankan hak. Kalau kau dapatkan dengan halal, ya berarti udah benar. Kamu ingin dunia, ada nggak? Asal dihalal, berarti masih boleh. Kan yang nggak boleh itu kalau main tidak ngerjain tugas. Tapi kalau ngerjain tugas sambil makan, kan masih boleh. Apalagi memang ada waktu, silakan istirahat. Kalau bagi yang mau minum dinikmati. Boleh. Itulah waktu olahraga, waktu kawin, itu kan waktu istirahat. Kan nggak sepanjang hayat sholat. Tapi kalau yang masih kurang, boleh sambil ngerjain, sambil makan. Itu boleh. Itulah namanya sambil ibadah, sambil kerja, sambil cari pahala. Itu sama ngerjain juga sambil makan. Nyari nafkah, tapi ya nyari pahala, tapi ya dapat duit, ya dapat. Tapi fokusnya itu ibadah. Terbayang ya, insya Allah ya zuhud ya. Jadi nggak mistis zuhud itu. Zuhud itu sikap keren. Justru kalau nggak zuhud itu norak. Diulang. Nggak zuhud itu norak. Kok norak? Nah dunia kayak gini, apa kamu nggak tertarik sama akhirat?
Itu kan sama, ada orang desa masuk ke Monas. Ah, Monas. Norak. Sama. Ah, dunia. Norak. Gitu. Setuju? Enggak. Emang kayak gitu kan. Ada hadis yang mungkin kita dengarnya bisa. Dunia ini, kalau menurut Allah lebih berharga daripada sayap nyamuk, nggak dikasihkan ke orang kafir. Coba ada hadis Nabi lagi. Rok'atani minal fajri khairun minat dunia wa mafi. Berokat fajri dunia dan isi. Masuk di akal enggak? Kalau belum masuk di akal, itu mirip tadi anak kecil. Tak kasih saham. Baik, mirip. Utusan Allah mengatakan 2 rakaat lebih baik dunia dan isi. Ini yang ngomong utusan yang menciptakan dunia. Berarti benar. Kok kita nggak mantap? Bukan Bali. Berarti kita belum jelas. Ngomongnya mah gampang. Situasi batinnya masih serius. Jadi nanti kalau antum bisa mengetahui hakikat akhirat dan hakikat dunia, nanti baru tahu kenapa Nabi itu rileks banget tentang dunia. Kan pernah suatu ketika Umar datang ke rumah Rasul dan pendek sekali rumah. Rasul kan juga baru tidur kan, kemudian tanpa bekas tikar. Ya Rasulullah, kenapa kau tidak minta kepada Allah? Kau perlu ditawari. Dunia itu bagusnya gini. Bahwa Bapak pernah dengar nggak ada orang yang sudah selesai dengan dirinya? Ada istilah terkenal, selesai dengan dirinya. Biasanya orang dari kecil yang sangat full, tidak pernah ada kekurangan, sampai masa dia sudah sangat merasa mentok, bahkan dia akhirnya milih hidup ala kadarnya. Kan ada kayak gitu-gitu. Itulah kisah para nabi. Dia tahu akhirat jauh di atas. Kok bisa? Simpel. Pertama, dunia itu sebentar, akhirat selama-lamanya. Sebentar tidak bisa dibanding dengan selama. Bahkan dunia yang lama ini, bukan umur kita loh ya, itu aja dibanding akhirat kan nggak sebanding. Dunia kan limited. Infonya, kehidupan ini, kalau dihitung dari Adam sampai sekarang kalau 20 ribu, bisa dihitung ulang. Bukan dari penciptaan dunia ya, dari Nabi Adam. Karena kan manusia itu harus Nabi Adam. Sebelum Nabi Adam enggak. Walaupun Anda mengatakan ada itu, bukan manusia. Makanya mengatakan penghuninya itu adalah sejenis jin. Penghuninya dunia ini. Baru nanti ada Adam. Nah, kan dalam. Belum lama. Akhirat yang masa. Kedua, di dunia itu sangat relatif. Apa aja relatif. Dunia tidak relatif. Sangat relatif. Bapak kan pasti tertarik kan sama lawan jenis. Tertarik, betul kan? Coba kalau Allah buka dalamannya itu dibuka transparan gitu, kamu tertarik? Serius? Tapi Allah buat kita itu permainannya. Itu dibuka transparan. Ada darah lewat, kotoran lewat, usus lewat. Gimana? Tertarik nggak? Ya gitu. Relatif. Yang fisika pasti tahu. Setiap barang itu kan pasti terjadi atom. Atom itu terdiri dari neutron, proton, elektron. Kalau nggak salah gitu ya. Inti atom itu. Dan elektron itu, proton itu berputar dalam sekian satuan waktu itu 1 juta putaran di ruang itu. Nah, sekarang kamu lihat gigi buaya itu tajam atau nggak tajam?
tajam. Kalau Allah perlihatkan aslinya gigi buaya, tangan potong tadi yang satu cepat. Kira-kira Bapak takut kalau gigi buaya apa enggak? Enggak takut karena enggak tajam. Tapi Allah tidak perlihatkan di tangan tajam sehingga kau jauh. Jadi yang benar itu takut apa yang benar yang enggak takut? Itulah dunia. Begitu Allah buat dunia. Sebenarnya yang bagus itu kulit putih. Halo? Tergantung basicnya ibu semua. Orang Asia suka kulit putih karena gitulah seleranya. Orang Eropa suka kulit coklat, namanya eksot. Yang bagus itu rambut hitam atau rambut pirang. Yang bagus itu pesek atau mancung. Nggak bisa. Kata kucing bagusan pesek. Serius. Jadi semua itu relatif. Tidak ada basis. Kenapa sebelum tahun 70 wanita gemuk itu diminati? Sebelum tahun 70 semua mertua nyari mantu yang botok. Benar. Setelah tahun 90-an tiba-tiba yang gemuk cantik ini dibuat nggak teriak, nggak jelas, kurus, krempeng, apa nggak makan gitu kan. Masa orang tinggi 74, piano beratnya 45, namanya apa itu istri? Bapak apa itu istilahnya? Itulah saya bergeser-geser kan. Makanya sebut dengan perilaku. Masa kayak gitu kemudian menjadi fokus utama. Yang enak itu makan daging atau makan teri? Tergantung kaum muda. Yang enak itu pokoknya kalau udah urusan dunia kayak gini, makanya perlu mengetahui itulah dunia. Makanya ada hadis Nabi yang menarik itu, yang kalau kita nggak cerna, kayak nggak paham. Mas Arif mengatakan gini, uhibbu an aju ayauman aw thalatha ayyam wa ashba'u yauman aw thalath in ju'tu tadarrabtu ilaihi wa in syabittu syakartu. Saya suka lapar sehari atau 3 hari dan kenyang sehari atau 3 hari. Kalau aku lapar, aku menghibah pada Allah. Dan kalau aku kenyang, aku bersyukur pada Allah. Kalau bisa paham kan? Ada orang maunya hidupnya begini. Aneh kan? Ternyata dunia itu enaknya itu justru di konteks. Dia tidak enak berdiri sendiri. Nah, kamu baru enak makan kalau ada konteks lapar. Kalau kamu nggak pernah lapar, itu makan nggak pernah enak. Ternyata Allah cipta dunia gitu. So, kenyang aja terus. Enak nggak makan? Makanya kata Bob Sadino, masih hidup nggak sih? Itu mah generasi bapak-bapak kan? Oh, di atasnya. Kalau generasi bapak-bapak berisiko karena sudah meninggal gitu. Makan paling enak sepanjang hidup pernah saat pertama kali di Jakarta bersama istriku yang uangnya pas-pasan yang deg-degan bayarnya berapa. Itu kata Bob Sadino. Bukan saat dia udah kaya. Jadi yang enak itu makan di warteg uang pas-pasan atau pas kaya raya. Karena dunia itu enaknya itu maksud mengajarkan tentang hakikat dunia. Kenapa dia ingin lapar, ingin kenyang? Karena kenyang baru enak kalau habis lapar. Dan kenyang itu baru terasa enak kalau juga setelah itu lapar lagi. Kalau kenyang setelah itu kenyang, setelah itu kenyang, maka tidak. Maka itu kenyang. Maka itu kenyang, setelah 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 itu kenyang,
Itulah hikmah di rumah tangga itu harus ada pertengkaran. Loh, iya serius. Kan orang mengkritik, kok nanti ada berapa konflik di rumah tangga. Kan ada secara penelitian rumah tangga yang bagus itu konflik sedikit. Kalau tidak ada konflik, adem, ayem, tentrem, itu sinetron. Itu bukan rumah tangga. Dan tidak ada enaknya. Kata filsuf mengatakan, cinta yang datang setelah itu lebih tinggi daripada cinta sebelum. Bertengkarlah kayak. Maksud itulah hidup. Itu kayak gitu. Kalau udah kayak gini, ngapain harus dijadiin nomor satu? Engkau ada di posisi yang menurutmu tidak enak. Padahal posisi itu diminati orang lain. Ya Allah, enak ya Bapak Ibu hidup di tengah sawah, nggak banyak kebutuhan dan kita habis isya udah langsung tidur, enak, ya loh kadang-kadang. Kata orang jikut. Tapi orang biasa enak ya Bapak. Yang nggak pernah kena debu, ASEAN mulu, adem, mulus. Jadi yang benar yang mana? Bapak pernah melihatnya? Makan restoran di rest area 480 setelah Semarang. Yang dari arah Jawa Timur. Kiri kanan. Nah, yang sebelah kiri itu menyediakan makanan makan di tengah mata. Aku terbahak-bahak. Ini wong kalau gendeng ya kayak gini aja. Ada orang sengaja sewa sawah supaya orang makan di pematang. Jadi yang dikejar itu pematang sawah, kau bintang 5. Kau mengejar yang belum kau dapatkan. Dah itu rumusannya. Dan kau akan meninggalkan yang kau dapatkan. Makanya rumah tangga itu kalau bukan karena akhirat, orang akan pergi terus. Serius kayak gitu. Agama yang menjaga orang berhenti pencariannya. Kalau enggak, orang akan mencari yang belum. Dapat yang gemuk, cari yang kurus. Setelah dapat kurus, nyari yang gemuk lagi. Gemuk, kurus lagi. Gitu, muterin terus. Itulah yang terjadi ketika tidak ada. Ada nggak rumah tangga yang ideal? Nggak ada. Orang akan mencari yang belum didapatkan dan akan meninggalkan yang sudah didapatkan. Bayangin aja coba, saya kalau di Depok itu agak nggak nyaman. Karena anak-anak Depok nggak terlalu wah dia lihat sini. Kenapa coba? Karena itu tempat mainnya dia setiap habis sekolah. Kan kalau kita jauh lah, enak, gede, 200 hektar. Ini bocah SMP SMA kan mainnya di situ. Yang lari pagi, yang bersepeda, yang trek-trekan, yang masuk hutan UI. Jadi kalau dulu itu kayak tempat main. Jadi nggak wah bagi anak-anak. Akhirnya malah nyari yang lain. Nah, itu laginya. Orang nyari ke UI, yang orang di UI nyari yang lain. Yang barat nyari yang orang timur nyari yang coklat nyari yang putih, yang putih jadi muter aja tuh kayak gila. Nah, kalau dunia kayak gitu, terus ngapain? Kamu sampai fokus-fokus. Kamu akan meninggalkan yang kau dapatkan. Maka hanya dengan muter ini menjadi sesuatu yang berharga karena kita sambil garap soal dan makan. Jadi makan saat garap soal tidak menjadi nyari nafkah, fokus ibadah tidak mudah. Duit banyak karena dipakai untuk kebajikan tidak. Tapi kalau tidak garap soal, cuma makan terus, pulang digebuk sama mak. Tadi garap soal belum di? Enggak. Kenapa itu? Pasti ada urgent to go keren banget. Satu. Macam itulah kita. Itu kalau enggak suruh, pulang di satu loh. Sama malaikat. Mau. Nah, itu sesimpel itu cara berpikirnya. Bisa dipahami ya? Jadi zuhud itu sikap yang membuat kita bisa garap soal. Bukan karena kita membenci dunia.
Oleh karena itu para ulama mengatakan, jadikanlah muamalah duniamu untuk menguatkan akhirat. Bahasa di soal, jadikanlah makan, dengerin musik tadi atau itu sebagai penguat kau tetap bisa betah garap soal. Karena kan ada gini jadi enak, nggak kelaparan. Kan? Makanya kata para ulama zaman dulu, cari nafkah sekedar menguatkan tulangmu untuk ibadah. Yang sakit tuh, kalau kau makan kekenyangan nggak garap soal malah tidur. Tadi udah sholat belum? Kerjaan banyak. Itu kekenyangan. Nah perintahnya kan suruh garap soal, itunya support. Bukan perintahnya suruh. Kenapa coba? Ini menarik. Kita nggak diperintah untuk ngumpulin sebanyak-banyak itu. Karena kau tidak akan pernah bisa menikmati selamanya. Coba, ada orang ngumpulin sepanjang 60 tahun. Saking sayangnya. Itu dia iri. Jadilah, jadi harta semua. Mati. Yang nikmati itu pintar apa bodoh? Dan terkadang nggak sedikit ada orang dia ngejak sampai penyakit nggak diria, ini nggak ini. Akhirnya sampai tua, anaknya pergi semua, nggak nengok dia. Duit habis dipakai anaknya, anaknya nggak soleh, nggak ngurus. Itu bapak pintar, bapak bodoh. Dan setiap hari banyak orang kayak gitu. Habis hidupnya di pencarian, nggak dia. Bapak-bapak berangkat setengah 5 gitu, pulang setengah 12. Ya kan? Tidur hanya 4 jam. Betul? Jadi ya, yang capek siapa? Bapaknya. Yang kredit siapa tadi? Yang bayar rumahnya? Bapaknya. Yang beli mobil siapa? Bapaknya. Yang menikmati siapa? Bapak pernah lihat ada villa banyak di puncak? Yang bayar siapa? Orang di Jakarta, ya kan? Yang beli? Yang menikmati? Yang nunggu. Itu sing pinter sapa itu? Jadi ternyata sensasi memiliki itulah yang membuat kita terbebani. Zuhud itu nggak ingin gitu. Sensasi memiliki, sensasi wah, sensasi disebut, sensasi itu semua yang membuat kita terbelenggu. Akhirnya nggak garap soal. Padahal kalau penggarap soal, masya Allah, sudah dijanjikan. Garap soal, nanti makanan diantar ke tempat meja, nanti dikipasin sama cewek-cewek keren itu didatangkan ke tempat kau itu. Kalau mau didatangkan, itulah para anbiya. Jadi kembali tadi, kenapa harus zuhud itu perintah wajib? Yang kedua, zuhud itu membuat kita bisa menjalankan tugas dari Allah. Nggak zuhud berat. Berat. Hati nggak bisa diisi dua hal berbeda. Serius. Kita terasa mungkin bahwa sekarang sudah pensiun, mungkin bisa flashback. Dulu waktu kenceng-kencengnya proyek itu, kalau ada adzan itu mengganggu atau adzan itu senang. Ada boleh selesai, ada lagi, ada itu mengganggu. Apalagi ada asar itu. Ada dulu biasanya agak lumayan sekaligus nyari makan. Ada asar itu lagi kenceng-kencengnya itu. Ya. Jadi lagi kenceng-kencengnya itu. Garap soal itu dianggap. Ini soal suka order tunggal. Jadi memang kalau nggak ke akhirat nggak bisa nggak sanggup. Karena tarikannya itu siapa yang nggak tertarik? Karena kita mau dibuat tertarik oleh Allah. Siapa yang nggak tertarik? Tertarik wah kayak gini. Anak kecil kasih main, siapa yang tertarik? Kan kita bocah, pikiran kita pendek. Gitu. Wong besok aja kita nggak ngerti. Kalau nggak ke akhirat, emang nggak akan serius. Iya, itu. Jadi dengan zuhud kita insya Allah dengan mudah maksimal garap. Nomor nomor 3, dengan zuhud engkau dapat perkara besar namanya mahabbah dari Allah.
Karena begitu orang zuhud, nanti dia akan akhiratnya bagus, berarti akhirat bagus, ibadahnya bagus, logik. Maka Allah bisa fitunya yang bukan. Nah, nomor 4 justru dengan zuhud, secara tradisi, insya Allah, duniamu nggak kalah. Ini yang dikatakan oleh para ulama. Kenapa diomongkan nomor 4? Sekarang dunianya nggak dapat pada takut. Kecuali zaman-zaman salaf dulu memang mikir. Kalau sekarang semua kebajikan itu harus berdampak ke dunia. Kalau nggak ada dunianya kayak kuring-kuring, kayak kuring-kuring gitu. Ini yang dikatakan oleh para kiai, termasuk yang terkenal itu perkataan Imam Zarkasi, Kiai Gontor. Tanamlah padi, kau akan dapat padi dan rumput. Tapi kalau kau tanam rumput, kau hanya dapat rumput, nggak dapat padi. Tanamlah akhirat, insya Allah kau dapat pahala dan dapat dunia. Tapi kalau kau tanam dunia, maka kau hanya dapat dunia, nggak dapat pahala. Logikanya di mana letaknya? Karena pencapaian akhir secara hukum sebab akibat memang memungkinkan kau mendapatkan dunia. Karena kualifikasi mencapai akhirat terlalu mewah untuk dipakai mendapatkan dunia. Kau harus orang bisa dipercaya, kau kerjanya benar. Sekarang bab 1. Analisis paling gampang. Allah nyuruh kita zakat. Alhamdulillah. Allah nyuruh kita zakat. Zakat itu berarti ada sisa harta yang bisa dibeli. Karena disebut zakat kalau dia lebih. Kaya itu maknanya lebih. Kalau kurang namanya fakir. Paham ya? Lebih. Kira-kira ada orang yang punya kelebihan harta kalau kerjanya ngawur. Jadi atas nama kita taat kepada zakat, terpaksalah kita harus cukup. Resiko dari orang yang berzakat, dia harus dia cukup. Kalau enggak, dia nggak bisa ngasih zakat. Nggak tahu padahal. Cuman kesalahpemahaman orang sekarang merasa tidak bersalah kalau dia tidak mampu nggak berzakat. Itu cara berpikir orang malas. Yang aslinya kayak para sahabat menangis kalau nggak mampu. Kenapa aku nggak bisa zakat? Orang bisa kerja, kenapa aku nggak kerja? Orang bisa bisnis, kenapa nggak bisa bisnis? Kita diperintah untuk amar ma'ruf nahi munkar. Itu perintah kita. Dan disebut amar ma'ruf kalau datang dari yang lebih kuasa. Kalau datang dari yang bawah namanya permohonan. Jadi kalau kita ingin amar ma'ruf, pastikan muslimin ini kuasa. Kalau nggak kuasa, selamanya permohonan maaf. Mohon judi online ditutup. Kata penguasanya, mohon jangan banyak mohon. Mohon jangan banyak mohon. Nah, murah mohon kok banyak. Sekali aja, berisik aja seluruh. Mohon itu kantor PSK itu ditutup. Mohon. Ditutup nggak? Enggak. Siapa yang nutup? Ketika yang tidak mau itu puasa. Dengan secara surat itu. Jadi ketika ada perintah zakat, perintah amar ma'ruf, perintah apa, perintah secara konsekuensi resikonya engkau beli. Itulah khulafaur rasyidin. Itulah para sahabat. Semua para sahabat yang masuk surga semuanya bukan orangnya, kekurangan. Lebih, saya suka mengatakan, kalau kau kerja hanya ini untuk bapak-bapak nih, sampaikan ke anak-anaknya. Kalau kau kerja hanya ingin mencukupi satu istrimu sama dua anakmu, kau ngawur masih bisa kerja. Tapi kalau kau ingin kerja, ingin menebarkan kebajikan, kau nggak boleh ngawur. Terus kerja benar, karena kau harus sampai posisi bagus, supaya bisa amar ma'ruf nih. Itu saya katakan di kantor-kantor. Gimana orang soleh kalah sama yang nggak soleh? Manusia. Gimana orang kesolehan kalah sama yang nggak soleh? Nah, jadi kalau kita ingin mendanai dakwah, mendanai perjuangan, mendanai apa, nggak bisa kerja ngeluh. Harus kerja siang malam. Hari ini orang ngeluh kenapa kita kalah? Ya nggak ada dananya. Gimana mau menang?
Kenapa Jakarta jadi begitu? Ya nggak ada dananya. Mau gimana cerita? Nggak ada. Nggak ada cerita. Semua butuh dana. Semua butuh power, butuh dana. Dan itu dipahami oleh generasi awal sebagai penasaran. Pemahaman kita yang keliru yang membuat itu jadi masalah. Nabi punya kekuatan di atas mereka, kecerdasan di atas mereka. Waktu Rasul masuk ke Madinah, ada satu masalah besar. Ada air bersih yang tidak tersedia. Yang ada itu air kotor. Air bersih yang ada di sumur. Coba bayangin. Kalau sahabat itu berpikirnya kayak kita, begitu ada masalah, kita demo. Solusi nggak kita? Demo, air bersih, air bersih. Selesai nggak air bersih? Kenapa demo? Kenapa demo coba? Kenapa berpikir kita demo? Nah, kita nggak punya power. Karena sahabat itu berpikirnya bukan inlander, berpikirnya memang leader, Utsman datang ngedel ke Yahudi. Berapa hari? Pinternya Utsman zaman itu bisa menggiring Yahudi ke pojok. Dealnya itu bukan pertimbang, dibeli separuh, bukan dibeli semuanya dulu. Itu. Zaman dulu sahabat itu bisa mojokin Yahudi. Sekarang tidak ke pojok sama. Ngedil Utsman separuh di semua. Dapat 35.000 dinar. Dan separuhnya itu gimana caranya? Pakai hari. Sehari untukku, sehari itu. Sehari untukku. Bukan pakai timbang-timbangan. Giliran kaum haknya Utsman bin apa? Seluruh kaum muslimin ngambil air banyak. Giliran Yahudi, gak ada satu yang ngambil air. Tekor. Oh itu nipu, bukan deal. Pinternya orang ngedil. Itu seni. Yahudi akhirnya terpaksa dijual semua. Coba kalau zaman itu Utsman modalnya apa? Yahudi tolong dong, kasihan dong. Tidak ada kasihan dalam hidup ini, tidak ada. Di dakwah itu tidak ada kasihan. Disitulah kita dikasih contoh Rasulullah SAW luar biasa. Tapi apakah Utsman mata-mata duitan? Dia tidak pernah berpikir. Semua hartanya dipakai untuk kebajikan. Kekuasaannya dipakai. Itulah yang namanya zuhud. Zuhud itu adalah sikap tahu bagaimana mengerjakan tugas dan tahu apa-apa yang mengganggu tugas. Tidak zuhud itu adalah sikap kekanakan. Seakan-akan hidup bukan tanpa tujuan. Seakan-akan hidup hanya di sini. Kalau hidup hanya di sini, silahkan hidup semaunya. Aku orang pertama yang semaunya. Kabar buruknya hidup tidak hanya di sini. Hidup bahkan yang nyata pasca dunia. Dan kita tidak boleh sengsara di sana karena nggak begitu. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Sudah dulu ya. Mau lanjut? Ini baru seperempat materi. Yang penting sudah paham ininya ya. Yang penting sudah paham konsepnya. Karena konsep itu banyak disalahpahami. Rekan-rekan zuhud itu adalah anti dunia. Sedangkan zuhud itu adalah terlimpah dari semuanya yang sangat nestapa, terhina, merarat di ujung dunia, nggak tersentuh teknologi, itu bukan. Itu namanya orang terlempar. Allahu a'lam. Silakan kalau ada pertanyaan. Alhamdulillah, masih ada waktu. Insya Allah kalau memang satu saya dari untuk yang baru saja disampaikan kalau ada sekarang bawa dulu ini. Ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi untuk menarik ada sesuatu
diri. Tapi konteks saya mungkin membangun zuhud. Apakah sikap zuhud ini dibangun? Karena kita mau terus kita masih dalam perjalanan, sering tergoda juga. Nah, kan harus mantap nih. Tapi saat kita mendorong tadi menjaga keseimbangan, kalau saya lihat kan bukan kiri, kita punya tujuan pada takwa oleh Allah. Kita kan masih berjalan nih. Nah, suatu saat karena kebutuhan ini terpaksa ada godaan. Nah, ini kan tentu menjaga ini. Iya, semua amal hati itu dinamis. Semua amal hati. Nah, termasuk di dalamnya zuhud. Apalagi zuhud ya, memang sentuhan dengan dunia. Itu dinamis. Bisa berhasil hari ini, besok enggak, teruslah. Nah, oleh karena itu perlu dijaga, ditingkatkan, diistiqomahin sampai nanti akhirnya ajak. Nah, kapan ajaknya? Ya nanti Allah akan kasih. Yang penting kita sudah menjemput kebajikan, berusaha menjalankan apa yang diperintahkan. Kok masih kesini kemari? Ya udah berusaha terus. Sampai akan ada masa. Gitu. Sebenarnya teori selesai dengan dirinya itu banyak digunakan di leadership, tidak di zuhud. Tetapi zuhud itu adalah sifat paling simpel dan praktis membuat Anda cepat selesai dengan diri. Hanya membuat petaka hidup dunia itu karena semua orang belum selesai dengan dirinya, dia ada di posisi yang sangat berisiko. Dia masih ingin ini, masih ingin ini, masih ingin. Itu mirip bapak ibu, belum selesai dengan dirinya, punya anak. Jadi anaknya itu jadi tumbal. Rebutan bakso sama anaknya, rebutan handphone sama anak. Kan dia belum selesai. Tapi kalau udah selesai, kan semua untuk anaknya. Dan ibu udah nggak butuh. Ibu juga nggak butuh pakaian, nggak butuh. Dan ibu sudah selesai. Karena gitu biasanya. Nah sama. Ya, zuhud akan membuat kita cepat selesai, meskipun umurnya masih muda. Karena kita sudah nggak di sini posisinya, udah ke sana. Ya, itu poin kedua. Yang ketiga sebenarnya konsep yang proporsionalitas. Karena tidak pernah seimbang. Tidak pernah seimbang. Kalau seimbang, ya nggak seimbang. Tapi namanya proporsionalitas. Proporsi akhirat gimana? Dan untuk orang mukmin, kan konsepnya bukan ini akhirat, ini tidak, kan nggak gitu konsepnya. Ini jadikan hidupmu sebagai area menjalankan tugas. Dalam menjalankan tugas itu butuh support, namanya dunia. Kau butuh makan, kau butuh karir, kau butuh pasangan, kau butuh vakansi, itu kan support. Gitu. Bahkan support ini dianjurkan kau jadiin sebagai satu prosedur kehidupan. Kau kerja itu sebagai perintah Tuhan. Saya pernah mengatakan, berislam itu bukan ini berislam, ini berdunia. Kan nggak kayak gitu. Berislam yang apa sih? Menjalani hidup di dunia ini pakai aturan Allah. Nah, kalau kamu ingin dapat duit pakai aturan Allah, namanya berislam. Itu berarti sudah ada nilai zuhud. Karena kau tidak berani yang haram, kamu nggak meninggalkan perintah, kamu juga nggak makan, kamu juga tahu haknya harta, ada zakat, ada sedekah. Yaudah, berarti kamu sudah berislam, berarti sudah zuhud. Makanya kadar minimal zuhud itu adalah kau menaikkan tugas perintah pada setiap event yang terjadi. Ada harta, hak harta apa? Tenaga apa? Kalau sudah kau tunaikan, berarti kau sudah punya zuhud di batas paling awal. Itu yang dikatakan sama Nabi itu. Selama kau tunaikan haknya, berarti kau sudah tunaikan haknya. Ada harta, aku senang harta. Aku belum bisa, nggak senang. Tapi kalau kau sudah tunaikan haknya, berarti udah benar. Itu namanya batas minimal. Berarti kan kau sudah ngerjain tugas kan? Tugas pokok.
Jadi nilainya pas-pasan, kurang dikit nggak lulus. Dia harus naik. Nanti dinamis saja Pak, terus saja. Suatu saat kalau kita terus ngaji dan matang, Allah lama-lama akhirnya kesana biasanya. Dan secara umur biasanya udah biasa secara umur berat muka udah nggak cocok mau kemana lah ngaji aja. Itu biasanya. Mau ngapain kita udah nggak cocok. Oh, Baik, Ustaz.